Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 2 Korintus 13 ayat 4. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Sobat Kairos, manusia memiliki natur atau hakikat alamiah yang tidak akan pernah bisa dihindarinya. Natur manusia itu fana dan lemah, sebab memang karakteristik jasmani manusia adalah debu tanah. Debu tanah yang rentan dan begitu gampang dihanyutkan air dan diterbangkan oleh angin. Manusia yang lemah itu tidak bisa terhindar dari berbagai macam penderitaan atau permasalahan. Penderitaan dan permasalahan hidup akan mengikuti setiap perjalanan manusia seiring dengan sukacita dan bahagia yang dialaminya. Baik derita atau masalah hidup bisa saja muncul dari luar diri, tanpa sepengetahuan, tanpa disadari. Atau dengan kata lain, tiada angin dan tiada hujan, bisa saja kita mengalami derita dan masalah hidup. Sobat Kairos, Rasul Paulus menyadari itu. Ia menganalogikan kenyataan hidup sedemikian dengan salib Kristus. Tubuh jasmania Yesus terlihat atau seolah tidak kuat untuk menahan salib. Tubuh jasmaniahnya pun mengalami luka, sakit, perih, dan bahkan mati. Itu adalah gambaran kemanusiaan kita yang rentan dan rapuh. Itu adalah gambaran kehidupan kita yang bisa didera sakit, luka, dan bahkan kematian. Namun oleh kuasa Allah itu semua dikalahkan oleh Yesus. Ia hidup karena kuasa Allah. Bahkan kematian pun tunduk kepada kuasa Allah. Kuasa Allah itulah yang menggerakkan kebangkitan hidup, menggerakkan kemenangan hidup, dan yang pasti menjadi energi kekal untuk melampaui segenap derita kehidupan yang bisa saja menjatuhkan dan menghempaskan kita. Sobat Kairos, kehidupan yang sedemikianlah hendaknya yang menjadi kehidupan kita. Kita memang lemah dan rentan, namun firman Tuhan ini mengajak kita untuk meleburkan kelemahan dan kerentanan kita ke dalam diri Yesus Kristus. Sebagaimana firman ini mengatakan, memang kami adalah lemah di dalam Dia, tapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Maka dengan demikian, meskipun secara jasmani di dunia ini kita bukan siapa-siapa dan sering dihina orang, maka pandanglah kehidupan Kristus yang disalibkan oleh karena kelemahan tubuh duniawinya, atau seolah tampak sebagai orang yang lemah dan hina di saat penyalibannya. Namun justru dari kelemahan itu pula ia hidup karena kuasa Allah dan secara nyata menunjukkan kuasa ilahinya dalam kebangkitan dan hidupnya. Yesus adalah Tuhan sepenuhnya. Bisa saja ia tidak mengalami derita atau sakit, namun Yesus hendak menunjukkan kepada kita bagaimana keselamatan itu dapat terjadi atas kita. Kemenangan hidup itulah yang terutama. Artinya, jangan pernah biarkan kehidupan dunia yang penuh derita ini menggagalkan keselamatan kita. Jangan pernah biarkan kelemahan kita menjadikan kita mati dengan sia-sia. Namun meleburlah dalam kuasa Allah, maka sukacita dan bahagia kekal akan menjadi milik kita. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema
sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!